Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United bisa bernapas lega setelah 3 kekalahan beruntun. Kemenangan hadir pada pekan ke-6 Liga Inggris 2023-2024. Manchester United mengamankan 3 poin saat bertandang ke Turf Moor, markas Burnley. Man United menang tipis 1-0. Minggu 24 September 2023, satu-satunya gol yang tercipta di laga ini lahir di menit 45. Bruno Fernandes jadi aktor utama kemenangan MU lewat tendangan spektakulernya. Dengan kemenangan ini, Man United merangsek naik ke posisi ke-8 klasemen sementara Premier League. Skuad asuhan Erik ten Hag mengumpulkan 9 poin dari 6 laga. Fans Manchester United nampaknya tidak akan melihat sosok Jadon Sancho di skuad setan merah dalam waktu dekat ini. Erik ten Hag memutuskan hukuman skor sang winger masih terus berjalan. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag mengatakan bahwa Jadon Sancho belum akan kembali ke timnya. Erik ten Hag juga tidak bisa memastikan kapan Sancho akan kembali memperkuat MU. Ia menyebut bahwa keputusan ada di tangan sang winger. Jika ia mau berdamai, maka ia akan kembali ke skuad Manchester United. Start buruk Manchester United di musim 2023-2024 membuat posisi manajer Erik ten Hag mulai digoyang. Manchester United bahkan mulai dikabarkan telah bekerja mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Erik ten Hag jika harus dipecat lebih awal. Oke Diario pada Jumat 22 September 2023 melaporkan petinggi MU mulai mempertimbangkan sosok yang tepat untuk menjadi pengganti ten Hag guna menyelamatkan tim. MU melirik mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. MU bahkan diklaim sudah mulai menjalin kontak dengan Zidane untuk memberitahu kemungkinan dirinya akan menggantikan Erik ten Hag jika prestasi klub yang bermarkas di Stadion Old Trafford itu tidak kunjung membaik. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku tidak tahu mengapa timnya musim ini mengalami penurunan drastis dari sisi bertahan jika dibanding dengan musim lalu. Catatan minor tersebut jelas membuat sebuah ironi jika melihat prestasi MU musim lalu yang sukses mencatatkan 17 clean sheet di Premier League. Jumlah itu menjadi yang terbanyak di antara tim lainnya. Kini Erik ten Hag ditanya apakah ia tahu penyebab mengapa timnya banyak kebobolan, dan ia pun hanya menjawab singkat, tidak. Erik ten Hag menyadari bahwa catatan 17 clean sheet di Premier League merupakan sebuah prestasi impresif. Pria asal Belanda itu pun menegaskan ambisi timnya untuk kembali ke level tersebut. Dibuang Manchester United, David De Gea dikabarkan pilih pensiun dari sepak bola profesional. Kiper 32 tahun asal Spanyol itu disebut sedang mempertimbangkan untuk gantung sarung tangan jika masih gagal menemukan klub barunya. De Gea telah meninggalkan setan merah pada 1 Juli 2023 lalu. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada supporter The Red Devils di Old Trafford setelah pelatih Erik ten Hag diduga tidak cocok dengan gaya bermainnya. Padahal De Gea sendiri sudah membuat 545 penampilan sepanjang 12 tahun di Old Trafford. Angka tersebut menjadikan kiper asal Spanyol itu menjadi bagian penjaga gawang paling banyak membuat penampilan dalam sejarah MU. Setelah dibuang MU, The Guardian baru-baru ini melaporkan bahwa kiper 32 tahun itu ingin mencari klub baru. Dia ingin bergabung dengan klub yang memilihnya sebagai kiper utama dan bukan sebagai kiper cadangan. David De Gea dilaporkan hanya tertarik bergabung dengan klub yang mengejar trofi besar di Eropa dan tidak melihat uang sebagai faktor utama.
Hal ini menjadi alasan mengapa David De Gea menolak beberapa tawaran menggiurkan dari luar negeri termasuk Arab Saudi. The Guardian menyebut David De Gea hingga kini belum mendapatkan klub baru sehingga disebut lebih pilih pensiun daripada sepak bola profesional. David De Gea sedang bingung menentukan masa depannya usai meninggalkan Manchester United. Kini ia dikabarkan bisa jadi bakal pensiun jika ia tidak kunjung mendapatkan tawaran yang menarik. Hingga jendela transfer musim panas ditutup, De Gea belum juga bergabung dengan klub. Kini seperti dilansir The Guardian, kiper asal Spanyol itu secara mengejutkan sedang mempertimbangkan untuk pensiun. Saat ini David De Gea masih berlatih secara mandiri guna menjaga kondisi fisiknya untuk berjaga jika di pertengahan musim ada tawaran yang menarik yang datang kepadanya. De Gea diyakini tidak mau bergabung dengan sebuah klub karena uang. Oleh karena itulah ia mengesampingkan peluang bermain di Arab Saudi. Alih-alih demikian, kiper 32 tahun itu ingin bermain di klub top Eropa. Sebuah harapan diapungkan oleh Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu berharap bahwa Rasmus Højlund bisa semakin produktif mencetak gol untuk Setan Merah. Erik ten Hag sendiri mengaku sangat senang melihat Rasmus Højlund berhasil mencetak gol perdananya untuk Manchester United. Ia menilai sang striker sangat membutuhkan gol itu dan ia senang gol itu tiba di waktu yang tepat. Erik ten Hag juga optimistis bahwa rekening gol Højlund bersama Manchester United bakal semakin menggendut setelah ini. Ia percaya sang striker akan mencetak lebih banyak gol untuk Setan Merah di sepanjang musim ini. Ada kabar baru beredar seputar Jesse Lingard. Mantan pemain MU itu dilaporkan saat ini berada di Arab Saudi dan sedikit lagi akan bergabung dengan Al Ettifaq. Menurut laporan Fabrizio Romano, Lingard saat ini sudah bergabung dengan Al Ettifaq. Namun sang pemain belum dikontrak sebagai pemain resmi klub SPL tersebut. Ia hanya bergabung dengan status numpang latihan saja. Kontraknya sebagai pemain latihan Al Ettifaq dilaporkan akan valid berlaku sampai 1 bulan ke depan. Menurut Romano, apakah Lingard akan bergabung secara permanen dengan Al Ettifaq atau bergantung pada Steven Gerrard? Gerrard kabarnya ingin melihat perkembangan Lingard selama 1 bulan ke depan. Ia ingin melihat apakah sang pemain mampu berkontribusi untuk timnya atau tidak. Jika performa Lingard saat latihan dirasa bagus, maka ia akan dikontrak sebagai pemain baru Al Ettifaq. Ada informasi baru seputar Mason Mount. Manajer Manchester United Erik ten Hag berencana untuk mengotak-atik posisi sang gelandang Setan Merah tersebut. Menurut laporan ESPN, Erik ten Hag berencana untuk menjajal Mason Mount untuk bermain di pos winger kanan. Langkah ini diambil ten Hag sebagai langkah darurat karena saat ini ia krisis winger kanan. Anthony masih berurusan dengan pihak berwajib, sementara Jadon Sancho juga lagi diskors. Manchester United tidak punya banyak pemain yang bisa bermain di sektor sayap kanan sehingga ia berencana bereksperimen dengan Mason Mount di posisi itu. Keputusan ten Hag untuk memainkan Mason Mount di sisi kanan serangannya akan menjadi perjudian besar. Di Chelsea, Mason Mount jarang dimainkan sebagai winger kanan. Ia lebih banyak dimainkan sebagai winger kiri dan bermain sebagai playmaker. Jadi Mason Mount mungkin akan butuh waktu untuk menyesuaikan diri di posisi tersebut.